Sobat autoimun yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak beredar berita tentang COVID-19. Sebagian besar diantaranya adalah fakta, namun juga sering mitos. Nah, teman-teman penyandang autoimun sebagai kelompok yang berisiko untuk terkena COVID-19, kita perlu paham mana yang bisa dipercaya karena adalah suatu fakta dan mana yang kita harus abaikan karena adalah suatu mitos. Nah, ini adalah beberapa mitos dan fakta yang sering ditanyakan oleh penyandang autoimun berkaitan dengan COVID-19. Yang pertama, setiap penyandang autoimun akan positif jika dilakukan rapid test. Nah, ini adalah merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penyandang autoimun. Ada sedikit ketakutan untuk melakukan rapid test karena ada berita yang beredar bahwa seorang penyandang autoimun pasti akan positif jika dilakukan rapid test. Nah, ini ternyata hanya mitos. Tidak ada bukti bahwa rapid test akan positif pada penyandang autoimun. Bahkan pada beberapa penelitian justru menunjukkan hasil yang sebaliknya, di mana orang autoimun bisa memberikan hasil rapid test negatif walaupun terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu tidak perlu khawatir teman-teman sekalian untuk melakukan rapid test karena takut hasilnya akan positif palsu. Tapi harus diingat bahwa rapid test bukan metode diagnosis COVID-19 yang utama. Dan hasil rapid test yang negatif bukan berarti Anda bebas COVID-19. Karena antibodi yang dideteksi pada waktu rapid test bisa timbul beberapa hari sesudah timbul gejala. Nah, sobat autoimun, ada mitos yang kedua, yaitu bahwa sumber penularan COVID-19 hanya dari orang sakit. Nah, ini adalah hal yang tidak benar. Ternyata memang sumber penularan COVID-19 ini bisa dari seseorang yang memang tampak tidak sakit atau memang sehat sempurna. Ini yang disebut dengan orang tidak bergejala. Kita ketahui bahwa penularan COVID-19 ini berasal dari droplet. Jadi sesuatu yang dikeluarkan dari tubuh kita pada saat bersin, batuk, atau berbicara. Nah, seseorang yang terinfeksi COVID-19 tidak selalu akan batuk, tidak selalu akan sakit. Dia bisa sehat sempurna, sehingga dia bisa menjadi sumber penularan COVID-19. Ini mengapa penting untuk menjaga jarak dan menghindari tempat yang ramai, serta kita juga harus menghindari kumpul-kumpul dalam keluarga atau bersama dengan teman kerja tanpa jaga jarak dan tanpa menggunakan masker. Ada lagi yang mengatakan bahwa penyandang autoimun berisiko terkena COVID-19. Mitos atau fakta? Nah, ini saya rasa adalah suatu fakta bahwa secara teoritis memang seorang penyandang autoimun ini berisiko untuk terkena COVID-19. Mengapa? Karena penyakit yang disandangnya sendiri meningkatkan risiko untuk terjadinya suatu infeksi. Di sisi lain, seorang penyandang autoimun banyak menggunakan obat-obatan imunosupresan untuk menjaga agar penyakitnya tetap stabil. Nah, kedua hal ini bisa menurunkan daya tahan tubuh seseorang terhadap infeksi dan meningkatkan risiko orang itu untuk terkena infeksi virus. Sehingga dengan demikian, seorang penyandang autoimun harus melakukan suatu usaha pencegahan dengan lebih ketat lagi, seperti menjaga kebersihan, selalu menggunakan masker, menghindari tempat ramai, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup, makan bergizi, mengendalikan stres, dan menghindari kegemukan. Sahabat autoimun, ada yang berkata bahwa semua jenis masker sama saja. Benarkah ini? Nah, ini adalah mitos. Terdapat berbagai jenis masker dengan kualitas yang berbeda-beda. Untuk kelompok orang yang berisiko tinggi terkena COVID-19 seperti orang tua, penyandang penyakit paru, jantung, dan penyandang autoimun, diabetes, hipertensi, ini adalah kelompok yang rentan untuk terkena COVID-19. Sehingga dianjurkan untuk selalu sebaiknya menggunakan masker bedah. Nah, masker bedah atau disebut dengan surgical mask adalah masker 3 lapis yang berfungsi untuk mencegah agar kita jangan terinfeksi. Walaupun namanya masker bedah, tetapi masker ini tidak hanya digunakan di ruang bedah. Cara penggunaan masker yang benar pun harus diperhatikan, di mana ukuran masker tidak boleh longgar, harus menutupi hidung, mulut, dan dagu, dan sebaiknya tidak ada celah. Nah, ada juga yang mengatakan berjemur bisa membunuh COVID-19.
Apakah ini mitos atau fakta? Nah, teman-teman autoimun, sinar matahari tidak bisa membunuh virus corona yang ada di saluran pernapasan kita. Sinar matahari bisa memang membunuh virus corona yang mungkin ada di permukaan benda ataupun di kulit kita ataupun di pakaian kita. Jadi kita tidak perlu berjemur berjam-jam dengan tujuan untuk membunuh virus di saluran pernapasan. Tujuan berjemur adalah untuk mendapatkan vitamin D secara alamiah. Dan berjemur cukup 3 kali seminggu dengan lengan dan tungkai bawah yang terbuka antara pukul 10 sampai dengan 15 dan cukup 15 menit saja. Vitamin D ini kita ketahui berperan penting dalam sistem imun dan membantu kita mencegah infeksi termasuk infeksi COVID-19. Nah, teman-teman, banyak beredar juga berita bahwa kita dapat mencegah COVID-19 dengan mandi, minum, dan melumuri seluruh tubuh kita dengan alkohol, pemutih, dan desinfektan. Nah, ini mitos, teman-teman. Bahkan beberapa produk di atas dapat berbahaya jika tertelan, sehingga dianjurkan untuk hanya mencuci tangan secara berkala dengan menggunakan air sabun. Itu sudah merupakan salah satu usaha pencegahan kita terhadap infeksi COVID-19. Dan jika kita tidak dapat mencuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer khusus. Jadi tidak perlu menyiramkan bahan-bahan di atas secara berlebihan ke seluruh permukaan tubuh kita, atau bahkan meminum bahan-bahan tersebut. Karena penggunaan berlebihan dari bahan-bahan tersebut juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mukosa tubuh kita. Teman autoimun, banyak beredar berita bahwa vaksin COVID-19 sudah tersedia. Ya, ini adalah mitos. Saat ini, vaksin untuk COVID-19 masih dalam penelitian. Vaksin yang ada saat ini yang berkaitan dengan infeksi saluran napas adalah untuk virus influenza dan bakteri pneumococcus, bukan untuk COVID-19. Kedua vaksin ini fungsinya adalah untuk mencegah infeksi virus influenza dan infeksi bakteri pneumococcus yang menyebabkan radang paru. Kedua vaksin ini bisa diberikan pada seorang penyandang autoimun sepanjang kondisi pasien dalam keadaan stabil. Tapi teman-teman sekalian, sebelum melakukan vaksinasi, sebaiknya teman-teman harus berkonsultasi dengan dokter rheumatologis yang merawat. Dokter yang akan menentukan apakah teman-teman bisa diberikan vaksinasi atau tidak. Teman autoimun, nah saat ini sedang banyak digunakan hidroksikloroquine dalam beberapa pengobatan untuk COVID-19. Nah, teman-teman autoimun mungkin dari dahulu sudah mengenal apa hidroksikloroquine ini. Jadi hidroksikloroquine ini adalah merupakan suatu obat yang biasanya digunakan untuk pasien lupus, Sjogren, dan artritis rheumatoid. Nah, bagaimana hubungannya dengan COVID-19? Ternyata belum ada bukti ilmiah bahwa hidroksikloroquine dapat mencegah COVID-19. Jadi, ini hanya mitos saja. Penyandang autoimun yang sedang menggunakan hidroksikloroquine dapat melanjutkan obat sesuai dengan petunjuk dokter yang merawat. Tetapi, yang tidak boleh dilakukan adalah menggunakan hidroksikloroquine tanpa petunjuk dokter. Kemudian sebaiknya kita tidak menggunakan hidroksikloroquine dengan tujuan untuk mencegah COVID-19. Teman autoimun banyak yang bertanya mengenai apakah ada gunanya kita melakukan irigasi hidung dan minum vitamin. Nah, ada memang beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa irigasi hidung atau cuci hidung dapat dijadikan salah satu usaha untuk mencegah infeksi COVID-19. Karena kita ketahui bahwa daerah nasofaring atau daerah hidung ini merupakan tempat utama bekerjanya daripada virus COVID-19 ini. Sehingga nasal irigasi bisa berfungsi untuk mendorong virus dari mukosa saluran napas yang merupakan target utama awal paparan COVID-19. Bagaimana metode untuk mencuci hidung ini bisa teman-teman pelajari dari dokter yang merawat. Kemudian konsumsi vitamin C, D, dan E dapat ditambahkan sebagai usaha untuk mencegah infeksi virus. Akan tetapi, sebaiknya suplemen yang lain dikomunikasikan dengan dokter yang merawat sebelum dikonsumsi. Ingat bahwa metode ini bukan metode pencegahan utama. Jadi yang paling utama adalah harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.
Nah, ada juga yang bertanya, apakah selama di masa pandemi ini, oleh karena ketakutan akan infeksi COVID-19, kita harus menghentikan obat-obat imunosupresan? Nah, ini adalah suatu mitos. Selama kondisi Anda stabil dan tidak terinfeksi COVID-19, obat imunosupresan dapat dilanjutkan. Menghentikan obat imunosupresan dapat mencetuskan flare atau kumat penyakit autoimun Anda. Kondisi flare atau kumat ini justru dapat meningkatkan risiko seseorang terkena COVID-19. Apabila Anda terinfeksi COVID-19, segera hubungi reumatologis yang merawat. Tidak semua obat rematik autoimun harus dihentikan. Reumatologis yang akan menentukan obat mana yang harus dihentikan dan obat mana yang tetap dapat dilanjutkan. Demikian penjelasan saya tentang mitos dan fakta COVID-19. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di Instagram Autoimun Rematik Info edisi selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.